apa kabar Anda semua? Semoga tetap sehat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif, dari Forum News Network. Ini sebagian, saya yakin nih, sebagian penonton Rocky Gerung official ini adalah milenial. Karena itu saya mau ajak ngomong Bung Rocky soal milenial. Halo Bung Rocky, ini lagi rame nih, lagi trending topik nih, pernyataan Bu Megawati ini soal milenial. Soal apa ya? Ya, Bu milenial kan, Bu Megawati kan mempertanyakan soal sumbangsih milenial dan kemudian beliau memperingatkan Presiden Jokowi itu jangan memanjakan para milenial. Tapi yang justru rame itu responnya yang lucu-lucu gitu. Ada yang bilang setuju Bu Mega. Kenapa? Karena memang harus jangan dimanjakan, apalagi diberi kekuasaan gitu. Yang kemudian hanya modal rekomendasi yang muncul fotonya Gibran dengan fotonya Bobi, ini menantu Pak Jokowi. Ini perlawanan milenial memang seperti itu, luar biasa. Oke, apa komentar Anda Bung Rocky soal ini? Ya, buat adil pada Bu Mega, mungkin Bu Mega menegur milenial yang ada di istana, bukan milenial yang ada di jalan. Karena anak STM nggak pernah manja, anak STM ya berkelahi tuh. Kalau anak manja mah tinggal di rumah tuh. Jadi kita mesti lihat itu. Ibu Mega menganggap bahwa yang direkrut oleh Pak Jokowi, kan dulu Jokowi kasih kesan bahwa separuh kabinet itu isinya milenial. Ternyata anak-anak manja itu. Ya, saya kira betul. Ibu Mega menegur Pak Jokowi, jangan piara milenial yang manja. Nah itu mesti dilanjutin tuh. Kalau milenial yang beringas, milenial yang paham tentang keadilan, nah itu penting. Walaupun mereka tidak di istana tapi di jalan itu. Tapi juga sebetulnya agak keliru Ibu Mega, sebab milenials itu memberi masukan yang bagus pada Presiden lewat Pak Luhut. Kan cucunya Pak Luhut kan milenials kan. Jadi cucu Pak Luhut kasih ide yang cemerlang loh, dan nggak manja, jelas dia milenials yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan generasinya itu. Dan itu cucu Pak Luhut kasih inspirasi pada KSP. Sosialisasi dari Omnibus Law gitu ya, munculnya itu dari itu kan idenya. Idenya milenials cucu Pak Luhut. Nah, itu kita harus hargai itu. Mungkin Ibu Mega tidak diberitahu bahwa ada milenials yang bermutu tuh. Yang memberi inspirasi tentang cara sosialisasi Omnibus Law. Ya. Nah, yang lebih lucu lagi ini ada komentar juga dari netizen yang dia protes pernyataan Bu Mega kalau dianggap bahwa milenial tidak punya sumbangsih terhadap bangsa ini, karena menurut mereka sebagian besar dari buzzer pemerintah ini adalah para milenial dan mereka sangat berjasa terhadap pemerintahan Jokowi. Ini cara perlawan milenial nih Bung Rocky. Sebetulnya politik Indonesia itu dikuasai oleh milenials. Baik yang di istana, yang nongkrong-nongkrong doang, maupun yang secara sadar memproduksi meme. Si Bintang siapa kemarin itu? Bintang Emon sama yang anak ITB itu. Kan itu betul-betul milenials yang ingin agar supaya Indonesia melesat. Bahkan kalau bisa melesat melampaui SMK tuh lajunya. Jadi saya anggap permainan politik Indonesia bukan sekedar disaksikan oleh millennials, tapi juga diaktifkan oleh mereka melalui komentar-komentar cerdas tadi. Itu kan percakapan politik mutakhir mestinya dengan cara semacam satir-satir yang dibuat oleh millennials. Nah, satu waktu nanti ada sejarawan politik yang akan bikin disertasi dan dia akan tulis tentang keunggulan politik Indonesia berbasis milenial itu. Kan itu judul disertasi yang bagus, dan mungkin Ibu Mega pada waktu itu baru akan menyadari bahwa ternyata kritikan Ibu Mega keliru tuh, dan biasa aja politisi lakukan kekeliruan sih, soal gampang lah. Ya, tapi memang kadang-kadang kita ini sulit memahami para milenial karena dunianya memang berbeda, gitu kan. Mereka yang hidup yang kita sebut sebagai native digital itu cara berpikirnya memang beda sekali sama kita gitu. Dan perlawannya juga kadang-kadang mengejutkan. Misalnya gini, saya baca satu lagi ya komentar mungkin kadang-kadang kita tidak terpikir nih. Jadi dia tanya gini, Bu Mega, kalau Ibu nanya apa sumbangsih saya kepada negeri ini, satu, alhamdulillah saya nggak bikin pusing rakyat. Saya juga ikut membantu pemerintah yang lagi berjuang melawan COVID-19 dengan cara rebahan saja di rumah. Rebahan saja di rumah seharian selama berbulan-bulan itu nggak gampang loh Bu.
Coba bayangkan, kita tidak pernah bisa membayangkan ada melawan narasi seperti itu dengan cara kalau anak sekarang ini selengean gitu ya, Bung Rocky. Tapi ada benernya juga kan gitu. Itu selengean yang basisnya logika. Kan dia berupaya untuk tidak menyinggung Ibu Mega, tidak attack secara pribadi, lalu diabstraksikan itu. Jadi dia ketemu permainan logika semacam itu. Nah itu yang seringkali kaum elit atau politisi kolonial nggak bisa paham bahwa millennials ini dia tidak berumah di dunia nyata, dia berumah di cloud. Dan orang yang di cloud itu bisa lihat lebih topografis, lebih helikopter view keadaan politik di Indonesia. Nah dengan cara itu dia mampu mengabstraksikan. Kan itu sama dengan orang yang ada di dalam foto di bingkai, dia nggak bisa lihat dirinya sendiri. Tapi orang yang di luar foto bisa melihat sekeliling. Nah Ibu Mega mungkin gagal atau belum mampu untuk menapis kemampuan atau belum mampu menengok kemampuan milenial untuk mengabstraksikan politik. Ya. Nah, saya menganggap bahwa era kita udah masuk pada era itu, era apa tadi netizen native digital, ya. Native digital. Ya. Nah, ini Bung Rocky kalau kita tarik ke tataran yang lebih serius, kelihatannya ada kecenderungan di kalangan PDIP, terutama juga Bu Mega itu semacam klaim-klaim gitu, bahwa mereka lah sendiri yang paling berjasa di bangsa ini. Kita misalnya melihat mulai dari sisi soal Pancasila, kemudian soal yang ini juga berkaitan untuk sumbangsih dan sebagainya. Ini banyak hal yang semacam ini, kesan semacam ini sangat sangat kuat melekat, terutama pada Bu Mega. Ya, saya juga perhatikan hal yang sama itu. PDIP semacam kehilangan orientasi terhadap keadaan dunia itu. Itu pasti terjadi karena kemampuan PDIP untuk mengolah isu global itu tidak terlihat. Yang sebetulnya adalah keahlian Bung Karno. Bung Karno itu orang yang paling peka dengan isu internasional. Jadi kritik saya sebetulnya pada teman-teman di PDIP, yaitu fasilitas yang disediakan Bung Karno untuk mengaktifkan diskursus politik dunia itu tidak diolah dengan baik oleh PDIP. Akibatnya Bung Karno itu hanya diingat orang sekarang sebagai nama sebuah keluarga, bukan nama sebuah ide, nama sebuah strategi. Itu yang saya sayangkan tuh. Nah, millennials tentu nggak paham lagi siapa Bung Karno tuh. Tetapi kemampuan millennials untuk mendeteksi ketidakadilan itu terlihat dari cara mereka mengekspresikan politik dalam bentuk meme satira itu. Bung Karno tidak ada di dalam era itu tuh. Bung Karno dengan mampu menghasilkan retorika. Nah, retorika hari ini adalah satire melalui meme. Itu sebetulnya yang harus diperhatikan oleh PDIP. Supaya PDIP bisa memperlebar cara dia melihat politik. Nah, kalau setiap kali ada dispute dalam politik, PDIP klaim bahwa Soekarno adalah jati diri bangsa ini. Benar, sebagai jati diri. Tapi jati diri di abad digital ini harus diperluas menjadi jati akal, bukan sekedar jati dirinya. Kalau sebagai jati diri, Bung Karno sudah selesai. Kita terima seluruh bagian buruk dari Bung Karno dan bagian baik dari beliau. Jadi balancing itu terjadi. Nah, PDIP kelihatannya hanya ingin ambil bagian yang betul-betul berbasis pada Soekarnoisme, bukan lagi variabel yang lebih global yang sudah diperlihatkan Soekarno. Bahkan sejak dia mengucapkan pembelaan Indonesia menggugat tahun 30 di Pengadilan Negeri Bandung. Ya. Nah, apalagi kalau milenials tahu bahwa Bung Karno sebagai anak muda sebetulnya udah melampaui pikiran dunia waktu itu tuh. Karena dia udah mampu untuk menghitung kalkulasi Timur Barat, kalkulasi ketegangan pasca Perang Dunia Kedua itu. Itu kita nggak lihat loh kalau PDIP, atau kita tidak mendeteksi bahwa PDIP punya kemampuan untuk melakukan prediksi global berbasis pada kebiasaan Bung Karno untuk menghitung variabel global itu. Ya, saya sepakat dengan Anda karena kalau kita lihat berpuluh tahun yang lalu Bung Karno itu justru melampaui masanya karena beliau pada waktu itu kan pernah kita selalu ingat kata-kata beliau bahwa beri aku 10 pemuda dan aku goncang dunia, begitu kan? Nah, itu bayangkan
berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang begitu beberapa puluh tahun kemudian justru putrinya sendiri yang merasa sebagai pewaris ideologi putri ideologis dari Bung Karno juga malah mempertanyakan peran anak muda. Jadi sebuah hal yang paradok begitu, Bung Rocky. Ya itulah, itu saya kira Ibu Mega tahu pidato Bung Karno itu, beri aku 10 pemuda itu. Tetapi kemampuan untuk mengaktifkan pemuda itu dihalangi oleh sopan santun politik PDIP sendiri. Kenapa? Karena khusus Omnibus Law ini menggoncang yang disebut tadi Soekarnoisme, ideologi PDIP-nya sendiri itu. Kan PDIP tidur seranjang dengan Golkar justru di dalam soal Omnibus Law. Kita nggak lihat bahwa PDI memberi kritik pada Golkar. Padahal kalau ada Bung Karno, itu Omnibus Law akan dimaki-maki oleh Bung Karno karena tidak sesuai dengan cara berpikir Indonesia yang sosialistis itu, yang mendasarkan keadilan sosial itu. Jadi terlihat, apalagi ini kalau diberitahu pidato Bung Karno, saya akan mengubah dunia hanya dengan 10 millennials. Kalau pakai bahasa sekarang kan begitu kan. Nanti mereka millennials kayak bilang, Bu Mega, coba baca lagi pikiran dari Opung Karno. Mungkin kalau milenialsnya dari Medan, dia akan panggil Opung Karno tuh. Itu PDIP bereaksi, saya nggak tahu apa reaksi Ibu Mega tuh. Ya. Tapi yang jelas, PDIP kehilangan kemampuan untuk menghubungkan sejarah dengan real politics dunia hari ini tuh. Ya. Jadi kita tidak salah kalau sekarang ini mengucapkan kepada Bu Megawati dan juga teman-teman di PDI bahwa Bung Karno pernah punya satu jargon yang sangat luar biasa, jas merah, jangan lupa pada sejarah. Dan mereka ternyata karena sejarah, mereka lupa pada sejarah bagaimana Bung Karno. Saya kira itu yang sedang terjadi. PDIP mengalami semacam fata morgana gitu, yang hanya melihat bayangan, nggak bisa lihat realitasnya tuh. Jadi itu sebetulnya politik Indonesia juga lagi masuk dalam wilayah yang sama. Pak Jokowi juga banyak fata morgana tuh. Karena grip terhadap realitas nggak ada tuh. Apalagi kalau kita periksa cara membuat kalimat itu kayak nggak ada poin, tapi dipaksakan untuk mengucapkan. Ya. Kan mestinya orang itu kalau dia bikin kalimat, dia harus tahu lebih dahulu jenis kata tuh. Kalimat itu kan susunan kata. Nah kalau salah pakai kata, ya begini jadinya nih. Kita hanya hidup di dalam politik yang fata morganis itu. Jadi kalau saya kira sekarang kita nggak perlu sampai 10 milenial gitu, Bung Rocky. Kita cukup berapa orang milenial dan kita beberapa milenial dan kita bisa guncang dunia gitu, Bung Rocky. Beri aku 1 bintang Emon dan akan kuguncang seisi kabinet itu. Oke. Terima kasih. Yes. Bye. Bye.